Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Maulida, NIM 3101422013, mahasiswi Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai menulis proposal pendidikan sejarah yang efektif. Dari tema tersebut, saya mengambil judul menumbuhkan karakter terhadap peserta didik melalui pembelajaran pendidikan sejarah di sekolah menengah atas. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah metode penelitian pendidikan. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu urgensi dalam penelitian ini, bahwasanya pendidikan termasuk suatu sistem yang membentang amanat yang sangat luas. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang memikul beban dalam memenuhi amanat pendidikan yang sangat luas. Terkait perubahan yang begitu cepat dan sangat mempengaruhi pemikiran, perilaku peserta didik, terutama terhadap mereka yang masih dalam tahap transisi perkembangan dan juga pencarian jati diri pada diri peserta didik. Pendidikan merupakan kegiatan sosial dan budaya dalam masyarakat dan bangsa, berguna untuk membangun dan mengembangkan kualitas warga negara dan bangsa untuk kehidupan sekarang dan di masa yang akan datang. Sebagai seorang pendidik, sudah sewajarnya memikul tanggung jawab yang besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbangsa bukanlah hal yang mudah. Seorang pendidik juga bertanggung jawab dalam kaitannya dengan pembentukan karakter peserta didik melalui pendidikan sejarah merupakan salah satu tahap yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tujuan pendidikan sejarah. Pendidikan adalah upaya sadar untuk mewariskan warisan budaya dari sebuah generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan dilakukan dengan proses pembelajaran agar peserta didik mampu untuk mengembangkan potensi pada dirinya secara aktif dalam kekuatan spiritual keagamaan. Kecerdasan seseorang dapat dilihat dari jati dirinya secara pribadi dengan cara pengendalian dirinya sendiri. Pendidikan dan kebudayaan hidup berdampingan dan juga saling mendukung satu sama lain. Pendidikan sudah menjadi sebuah acuan dan standar di dalam kehidupan bangsa dan negara, hingga banyaknya para ahli yang mencoba untuk menjelaskan dan memberitahukan tentang yang sebenarnya arti pendidikan dalam kehidupan. Sistem dan pembentukan sebuah pendidikan tidak harus selalu identik dengan sekolah, maupun jalur yang ada pada di luar jalur pendidikan yang secara formal sehingga bisa terstruktur. Di awal tadi saya telah menyinggung apa sih yang dimaksud dengan pendidikan karakter, lalu hubungannya pendidikan karakter dengan pendidikan sejarah itu apa? Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pendidikan karakter. Jadi, pengembangan pendidikan karakter dan budaya bangsa. Pendidikan, Budaya dan Karakter Nasional Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan tugas dan tujuan pendidikan nasional yang digunakan dalam pengembangan kegiatan pendidikan. Di Indonesia, pada pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas menyatakan bahwa tugas dari pendidikan adalah mengembangkan dan membentuk watak masyarakat dan budaya masyarakat yang berguna untuk membentuk kehidupan masyarakat dan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, siswa menjadi beriman dan juga soleh. Pendidikan karakter adalah pengenalan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran untuk melakukan tindakan tersebut terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri maupun orang lain, lingkungan dan juga kebangsaan agar menjadi utuh. Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter yang dimulai dari
taatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, orang tua, masyarakat, serta diri sendiri. Karena seseorang hidup dalam lingkungan sosial serta budaya yang berbeda dan juga memiliki adat istiadat tertentu, maka perkembangan karakter individunya hanya dapat terjadi di lingkungan sosial dan juga budaya tersebut. Pendidikan sejarah merupakan penguat dari pembentukan karakter yang dapat kita lihat dari pendapat beberapa para ahli yang dikemukakan salah satunya oleh Sapria, yaitu proses pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik yaitu pertama, mengandung nilai-nilai nasionalisme dan juga kepahlawanan. Kedua, mengandung khazanah peradaban bangsa, termasuk peradaban bangsa Indonesia. Ketiga, memperkokoh rasa persatuan dan juga persaudaraan, serta solidaritas antar anggota. Keempat, untuk mewujudkan pemersatuan bangsa dan untuk menghadapi bahaya kebusukan moral serta kebijaksanaan yang berguna untuk mengatasi krisis multidimensi kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mendidik dan juga mengembangkan sikap yang bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan dan juga kelestarian ekologis. Nah, sampailah kita pada pembahasan mengenai proposal penelitian. Sebelum kita membahas mengenai apa itu proposal penelitian, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan proposal. Definisi proposal dalam KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia merujuk pada rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Metode penelitian adalah pendekatan yang sistematis untuk menyimpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis. Jenis proposal ini dapat dibedakan. Salah satunya adalah mengenai proposal penelitian. Proposal penelitian sebagai prasyarat penyelesaian studi di lembaga pendidikan tinggi. Di Indonesia dikenal 3 jenis proposal. 3 jenis proposal penelitian dalam upaya penyelesaian studi. Yang pertama, proposal skripsi, yang kedua, proposal tesis, dan juga yang ketiga, proposal disertasi. Ketiga jenis proposal penelitian ini disesuaikan dengan jenis ataupun jenjang pendidikan yang diambil oleh mahasiswa. Proses penelitian skripsi untuk program pendidikan sarjana atau S1, proposal penelitian tesis untuk program pasca sarjana atau S2, dan juga proposal penelitian disertasi untuk program doktor ataupun S3. Sedangkan arti dari proposal penelitian pendidikan adalah sebuah dokumen yang berisi rancangan atau rencana untuk melakukan suatu penelitian ilmiah di bidang pendidikan. Proposal ini tuh biasanya mencakup latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan, selanjutnya ada kerangka teori, ada jadwal pelaksanaan penelitian. Tujuan dari proposal penelitian pendidikan adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan juga sistematis mengenai apa yang dilakukan dalam bentuk penelitian tersebut, agar dapat mendapatkan persetujuan dan dukungan dari pihak yang berkepentingan. Nah, sejauh ini teman-teman apakah udah paham apa yang dimaksud dengan proposal? Apa yang dimaksud dengan proposal penelitian pendidikan? Nah, sampailah kita pada pembahasan yang paling menarik nih buat teman-teman pendidikan sejarah. Apalagi yang masih kesusahan dalam melakukan penelitian pendidikan sejarah. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hambatan yang sering dihadapi dalam penelitian pendidikan sejarah. Di antara lain, yang pertama adalah keterbatasan sumber. Keterbatasan sumber sejarah biasanya itu bergantung pada sumber historis seperti arsip, dokumen, artefak, saksi mata. Nah, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber ini dapat menjadi hambatan dalam melakukan penelitian sejarah. Yang kedua adalah interpretasi subjektif. Sejarah seringkali melibatkan interpretasi terhadap fakta-fakta historis. Interpretasi yang subjektif atau bias
bias dapat mempengaruhi hasil penelitian dan juga mengurangi objektivitasnya. Yang ketiga adalah kontroversi dan sensitivitas. Beberapa topik dalam sejarah pendidikan dapat kontroversial atau sensitif, sehingga peneliti berhati-hati dalam menghadapi reaksi atau kritik dari berbagai pihak. Yang keempat adalah kesulitan dan menemukan partisipan. Penelitian sejarah yang sering melibatkan wawancara dengan partisipan yang memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang periode sejarah tertentu. Menemukan partisipan yang relevan dan juga bersedia dalam berpartisipasi dapat menjadi tantangan tersendiri oleh seorang peneliti. Yang kelima adalah keterbatasan waktu dan juga sumber daya. Penelitian sejarah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan juga menulis laporan penelitian. Keterbatasan waktu dan sumber daya dapat menjadi hambatan dalam menyelesaikan penelitian dengan baik. Yang keenam, kompleksitas materi. Sejarah pendidikan seringkali melibatkan berbagai aspek, meliputi aspek sosial, aspek politik, aspek budaya, dan juga aspek ekonomi yang saling terkait satu sama lain. Kompleksitas materi ini dapat membuat peneliti itu kesulitan dalam memahami dan juga menginterpretasikan data dengan benar. Dengan menyadari hambatan-hambatan tersebut, peneliti pendidikan sejarah dapat mempersiapkan diri dengan baik dan juga mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul selama proses penelitian itu berlangsung. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin yang dapat menjadi pertimbangan dalam menilai efektivitas penelitian pendidikan sejarah. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya efektivitas penilaian pendidikan sejarah dapat diukur berdasarkan sejumlah faktor, termasuk relevansi topik penelitian, metode penelitian yang digunakan, kontribusi terhadap pemahaman sejarah, dan dampaknya terhadap pengembangan kurikulum atau pembelajaran sejarah. Mari kita bahas satu persatu dari pengertian di atas. Yang pertama adalah relevansi topik penelitian. Penelitian harus memiliki topik yang relevan dan penting dalam bidang sejarah pendidikan untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki nilai signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktek pendidikan. Yang kedua adalah metode penelitian. Penggunaan metode penelitian yang tepat dan valid sangat penting untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya. Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, atau campuran dapat digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya adalah kontribusi terhadap pemahaman sejarah. Penelitian harus mampu memberikan kontribusi baru atau mendalam terhadap pemahaman kita tentang sejarah pendidikan, baik dari segi konsep, teori, maupun praktek pendidikan. Yang keempat, dampak terhadap pengembangan kurikulum atau pembelajaran. Hasil penelitian sebaiknya dapat memberikan masukan yang berharga bagi pengembangan kurikulum atau strategi pembelajaran sejarah yang lebih efektif dan relevan. Yang kelima, diseminasi hasil penelitian. Penting untuk menyebarkan hasil penelitian kepada para pemangku kepentingan, baik melalui publikasi ilmiah, seminar, workshop, atau kegiatan lainnya, agar hasil penelitian dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, penelitian pendidikan sejarah dapat diukur secara efektif berdasarkan kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktek pendidikan sejarah. Sampailah kita di penghujung video
kali ini. Nah, dari penjelasan saya dari awal sampai akhir, dapat disimpulkan bahwasannya proposal penelitian pendidikan adalah sebuah dokumen yang berisi rancangan atau rencana untuk melakukan suatu penelitian ilmiah di bidang pendidikan. Dalam pendidikan sejarah, saat ingin melakukan penelitian harus mempertimbangkan beberapa hal yang perlu disiapkan supaya penelitian dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan penelitian, serta diharapkan hasil dari penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi semua kaum atau golongan. Adapun beberapa referensi yang saya gunakan untuk sementara ini, apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun dalam pengucapan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya memohon maaf. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video semua.